Shanae. Alleluia, 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 alleluia. Ya, sudah pukul 2.30. Kita akan memulai kelas patristik 101 kita hari ini. Slava Yesus Kristus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung teman-teman semua. Selamat bergabung. Bagi yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang. Bagi yang sudah beberapa kali bergabung dan tetap setia mengikuti kelas patristik 101, kami ucapkan terima kasih. Kita akan segera memulai kelas patristik kita ini dengan tema hari ini tentang mistisisme. Suatu tema yang menarik karena mistisisme adalah suatu teologi yang berbeda dengan teologi barat gitu ya, di mana menitik beratkan pada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Allah begitu. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memulai seperti biasa dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Christian Tombiling dan Romo Alexander Kenes dalam tradisi Bizantin. Silakan, Mas Christian. Oke, mari kita semua satu dalam doa, mari kita berdoa. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami, amin. Ya Raja Surgawi, penolong penghibur dan roh kebenaran, yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu, sumber segala yang baik dan pemberi hidup, datang dan tinggallah bersama kami, bersihkanlah kami dari segala noda, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik, amin. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Allah yang kudus, yang kuat kudus, yang baka yang kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Maha Kudus, kasihanlah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Penguasa, maafkanlah segala pelanggaran kami. Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami demi nama-Mu. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim, dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim. Tanpa cacat celah Engkau melahirkan Allah Sang Sabda, sungguh Engkau Sang Theotokos, Engkau kami junjung tinggi. Father, give the blessing. Amin. Melalui doa-doa dari para Bapa Suci dan para Ibu Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Terima kasih Mas Christian Tombiling dan Father Alex. Oke, kita akan memulai. Sebelum kita memulai, perkenankan saya untuk memperkenalkan kedua narasumber kita hari ini yang akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang mistisisme. Sebentar. Oke, nah narasumber kita yang pertama adalah Mas Cliff Tedianto, seorang akolit, juga prokantor, juga penerjemah di Rumah Bizantin. Sudah mempraktikkan spiritualitas Bizantin sejak 2015, sudah 6 tahun yang lalu. Saat ini tengah menjalani perkuliahan di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Sebenarnya sedang mengerjakan skripsi ya, dan skripsinya itu tentang kekatolikan juga gitu. Jadi beliau sedang menyelidiki tentang bagaimana proses psikologi para studi mandiri Penerimaan diri pada imam yang meninggalkan imamat. Gitu. Sangat menarik sekali ya. Dan beliau sudah pernah mengampu juga seminar sebelumnya di tahun 2019 tentang
Santo Demetrius dan reliquiunya, dan sekarang bersama kita mengampu kelas patristik 101 Ori Christian. Dan berikutnya ada yang bersinar Imam Agung Alexander Bohun Kenes bersama kita. Beliau dari Zakapartria, lulus dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas tahun 1982 dan memperoleh gelar magisternya dari Sekolah Teologi Holy Cross Greek Orthodox School of Theology di Brooklyn, Amerika tahun 89. Beliau pernah jadi Uskup Agung Katolik Roma dan Uskup Perwakilan Uskup Agung Katolik Roma dan Uskup Katolik Timur di Pelabuhan Melbourne. Juga pernah jadi Vikaris Jenderal dan Konselor Katedral serta Ketua Komisi Liturgi Katedral Santo Petrus dan Paulus di Melbourne. Nah, sekarang beliau sebagai Bapak Pendamping Rohani Rumah Bizantin Jakarta. Nah, sebelum itu juga saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, kita ada rundown ya setiap harinya. Itu kita akan mengadakan kelas ini sampai dengan pukul 4 dengan pemaparan dari narasumber kita. Pertama adalah dari Mas Cliff akan presentasi 40 menit, lalu akan ada penjelasan dari Bapak Alexander Kenes. Kemudian kita akan diskusi tanya jawab selama 30 menit dan ada berkat penutup dari Romo begitu. Dan perlu diperhatikan juga beberapa hal. Mohon untuk saling menghormati dan berlaku bijak dalam menggunakan kolom chat ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya mau mengobrol yang tidak terlalu urgent bisa mungkin ditunda dulu. Kita usahakan menggunakan kolom chat itu untuk bertanya atau mengutarakan pendapat yang membangun dalam diskusi ini. Begitu. Silakan mengajukan pendapat atau bertanya secara langsung, bisa open mic atau melalui kolom chat, bisa diketik gitu. Bila ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, nanti di pekan depan pada pukul 2 di room Google Meet ini kita akan bahas. Kita akan jawab secara lisan. Nah, oke. Siap. Demikian penjelasan dari saya. Saya persilahkan kepada Mas Cliff Tedianto untuk berpresentasi. Silakan Mas. Tian, share screen dong tolong. Oke, kakak-kakak dan teman-teman dan Father Alex semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang mistisisme. Ini diskusi keempat kita. Nanti aku juga bakal banyak merefer dari bahasan-bahasan yang udah pernah kita lakukan dari kemarin. Jadi mungkin nama-nama yang akan muncul bakal ada yang familiar. Jadi silakan coba di-recall lagi nanti ya. Oke, Tian, lanjut. Mistisisme, tujuan diskusi memahami perkembangan mistisisme dalam dunia Kristen, memahami peran mistisisme dalam penetapan dasar-dasar iman gereja. Jadi kalau ini mungkin bisa dilihat gimana reaksi dari gereja saat itu pada zamannya sesuai dengan nanti konteks tokoh-tokohnya bereaksi dengan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh. Lalu memahami relevansi mistisisme dalam kehidupan umat beriman. Nah, ini sebenarnya akan jadi tantangan buat kita masing-masing setelah kita tahu pemikiran-pemikiran dari beberapa tokoh. Kira-kira bagi kita tuh seperti apa dan apa yang akan kita lakukan nanti. Lanjut, Ian. Buku yang dipakai Katekismus Christ Our Pascha. Lalu asal-usul tradisi mistik Kristen, The Origins of the Christian Mystical Tradition, Andrew Love. Sama sebenarnya ada satu lagi, tapi ini aku nggak terlalu pakai buat di presentasi ini, tapi lumayan jadi referensi buat aku adalah buku The Inner Kingdom, Bishop Callisto Square. Itu uskup Ortodoks Yunani. Oke. Nanti kalau misalkan butuh handout, PowerPoint, bahan bacaan dan lain-lainnya bisa silakan di email ke email yang tertera di sini dan juga bisa atau mungkin DM di Bizantin atau informasi lebih lanjut bisa dibuka dari situ juga. Oke, kita mulai masuk ke materinya. Mistisisme, mistik. Diambil akar katanya dari mio, ini bahasa Yunani, artinya I conceal. I conceal itu mungkin arti gampangnya
aku menampilkan, aku menunjukkan gitu. Lalu itu jadi nanti jadi kata mistikos. Mistikos itu uninitiate. Jadi orang yang diinisiasi, orang yang dibawa masuk dalam, orang ditampakkan hal yang ditujukan itu. Orang yang diinisiasikan dalam hal tersebut. Ini juga nanti erat kaitannya dengan kata misterion. Jadi misterion ini kan istilah yang dipakai oleh Gereja Timur untuk menyebut sakramen. Jadi kalau kita nanti belajar soal interaksi manusia dengan Tuhan dan gimana jiwa bisa sampai kepada Tuhan atau Tuhan berinteraksi dengan manusia, kita harus ingat itu juga ketika kita menerima sakramen-sakramen gereja. Gitu. Karena disitulah titik kita berinteraksi dengan Tuhan paling intim. Lanjut. Oke, lalu dalam presentasi ini kita akan tahu perkembangan dari mistisisme dalam gereja, terutama sampai patristik, sampai masa patristik. Kita bakal lihat dulu dari dasar-dasar sebelum Masehi, perkembangan sesudah Masehi, perkembangan dalam dunia Kristen. Jadi yang kita akan melihat juga dari beberapa filsuf, bahkan juga ada yang masih kontemporer Yesus yang masih hidup di zamannya Yesus meskipun tidak pernah mendengar risalah tentang Kristus itu sendiri gitu. Tapi bisa dilihat nanti kemiripan bagaimana dari cara berpikir mereka, dari pikiran mereka itu malah membantu kita dalam menghayati iman Kristen. Lanjutin. Oke, pertama Plato. Plato ini mengungkapkan kalau manusia itu berasal dari yang ilahi, manusia itu berasal dari atas gitu. Sebenarnya Plato tidak menyebut ilahi sebagai sosok pribadi, tapi dia menyebut sebagai kayak sumber dari kebaikan, sumber dari keindahan. Dia menyebut dunia yang di atas itu, atau dia sebut juga dunia bentuk, itu adalah dunia non fisik. Dan bagi Plato itu adalah hal yang paling akurat. Ketika manusia terlahir ke dunia, gitu, manusia lupa akan semua itu gitu. Karena terlalu ikut campur dengan hal-hal yang duniawi. Manusia bisa kembali teringat akan keberadaannya sebelum berada di dunia ini itu lewat keindahan. Dia kontemplasi akan keindahan itu. Untuk mencapai tahap itu, manusia harus melewati dua pemurnian moral dan intelektual. Secara moral, ini jadi yang dimaksud adalah manusia menjalankan etika dengan baik, aturan-aturan berperilaku hidup yang baik. Secara intelektual, punya pemahaman akan keindahan, akan sesuatu yang abstrak. Jadi, Plato di sini bilang, lebih baik manusia itu menyibukkan dirinya pada hal-hal yang bersifat abstrak. Kayak misalkan, ini kenapa mungkin Father Alex juga sering ngomong soal matematika, metafisika, itu hal yang penting. Dan keindahan itu membantu dalam hidup iman. Itu nanti dalam interpretasi Kristennya. Lalu setelah melewati pemurnian, baru mencapai kontemplasi. Kontemplasi akan keindahan itu. Nah, ini disebut Plato sebagai teorinya. Kontemplasi itu teori. Ini nanti bakal dipakai juga istilah ini sama para bapak-bapak waktu dia sebut soal hidup yang praktek, hidup yang aktif atau hidup yang kontemplasi teori 3. Kunci dari ajaran Plato adalah kinship with the divine. Jadi manusia itu memiliki keserupaan dengan yang ilahi. Manusia itu berasal dari yang ilahi sehingga menjadi salah satu di antaranya. Jadi merupakan bagian dari yang ilahi itu. By the way, Father, are you going to say something? Because your microphone is on. No, just wait. Oke. Lalu kemudian setelah Plato, lanjut Tian. Philo, ya oke. Lalu setelah Plato ada Philo. Nah, Philo ini adalah kontemporer dari Kristus. Dia hidup sezaman dengan Kristus. Dia ini seorang Yahudi. Dia filsuf, tapi sekaligus dia Yahudi. Sehingga dia banyak memakai perjanjian lama
digabungkan dengan pola pikirnya Plato tadi. Bagi Philo, Allah itu bukan sekedar konsep filosofis, tapi Allah itu adalah ya sosok pribadi yang bisa melakukan interaksi dengan manusia, yang manusia bisa berinteraksi dengan Allah. Bagi Philo, Allah itu tidak dapat diketahui, tidak dapat dikenali kecuali dari karyanya, dari energinya, dari tindakannya. Dan bagi dia, keberadaan Allah itu bisa dibuktikan lewat keteraturan yang ada pada alam semesta. Jadi, karena dia melihat kalau dunia ini sangat teratur, maka ya pasti ada Allah gitu. Karena karyanya itu terlihat. Yang ditekankan sama Philo adalah know thyself. Jadi kenali dirimu. Karena dia ini mengatakan kalau Allah itu hanya bisa dikenali lewat hubungan. Jadi untuk ada hubungan itu kan butuh dua pihak gitu ya. Kalau misalkan pemikiran gampangnya gitu. Jadi kita harus kenal siapa diri kita, di mana kita cuma bisa mengenal Allah itu lewat kerahiman Allah, lewat belas kasihnya Allah yang mau menyatakan diri. Jadi kita harus kenal diri kita, posisi kita yang tidak sama dengan Allah itu. Jadi beda sama Plato kalau tadi bilang kita ini sama dengan yang di atas, kalau di sini udah bilang kita berbeda. Kenali dirimu. Cara manusia bisa mencapai Allah, cara manusia bisa kembali kepada Allah. Kalau yang tadi Plato, ini mirip juga sama Plato, tapi kalau Plato tadi kan lebih kayak ke moralnya dan secara intelektual. Kalau dari Philo dia bilang pertama adalah conversion to pure religion. Jadi berpindah ke agama yang atau konsep yang memiliki communion, memiliki hubungan. Jadi karena dia menekankan tadi pada hubungan dengan Allah. Jadi carilah ajaran yang membantu kamu untuk yang ada feature hubungannya itu dengan yang di atas. Lalu moral purity, ya pasti dengan kamu memurnikan dirimu secara moral, itu akan membantu kamu untuk tidak terikat dengan yang duniawi itu. Terus lalu dilanjutkan dengan hopes for final manifestation of God. Jadi teofani yang final. Jadi karena pada akhirnya adalah Allah yang berbelas kasih untuk menyatakan dirinya. Itu kita berharap kalau Allah akan menyatakan diri, memberikan pengetahuan tentang dirinya kepada manusia. Nah, Philo ini yang menarik adalah dia punya konsep logos juga nih. Jadi dia bilang kalau yang waktu kalau misalkan teman-teman ingat yang cerita Abraham didatangi sama 3 orang itu, Philo itu dalam tulisannya dia bilang kalau yang di tengah itu adalah logos, karena dia berbicara, dia berinteraksi dengan manusia. Allah lewat logos. Lalu di sampingnya itu, 2 orang sampingnya adalah yang satu kekuatan Allah untuk menciptakan, yang satu lagi kekuatan Allah untuk mengatur segala sesuatu, kingship-nya Allah. Lanjut. Lalu kemudian ada Plotinus. Nah, Plotinus ini nanti yang akan sangat mempengaruhi Agustinus dalam pola pikirnya. Terutama tentang hasrat manusia akan Allah. Nah, kalau di sini Plotinus bilang, hasrat utama manusia itu adalah untuk kembali ke surga, kembali ke ke tanah airnya kalau disebut fatherland, our fatherland gitu. Dia memiliki 3 prinsip, jadi ada kayak 3 keberadaan, yaitu yang esa, ini sumber dari segala kebaikan, yang tunggal, sumber dari kebaikan, goodness atau disebut juga. Lalu ada nous ini intelijensi, jadi ini gambaran dari jiwa yang sempurna gitu. Lalu psyche, itu jiwa manusia. Nah, hubungan dari ketiga ini adalah emanation dan return. Emanation itu adalah ketika
dari the one ini menjadikan manusia gitu, menjadikan dari the one turun ke nous, lalu ke psyche, ke manusia. Nah, kalau menurut terus Plotinus juga bilang kalau nanti kalau sudah jadi psyche ini masih bisa mengeluarkan jadi jasad jasmani. Nah, tapi jasad jasmani ini udah terlalu lemah sehingga tidak bisa imagination mengeluarkan apapun lagi. Nah, tapi nanti ketika sudah menjadi manusia, dia akan ingin kembali kepada awalnya, kembali ke Tuhan, kembali ke surga. Nah, tahap pemurniannya itu dia pakai sama seperti yang sebelumnya, Plato, tapi Plotinus menambahkan kalau manusia akan merasa perlu untuk kembali. Manusia akan merasa butuh dan manusia itu perlu untuk kembali. Gitu. Karena karena kalau nggak kembali, manusia akan kehilangan ketenangan. Manusia nggak akan memiliki tranquility. Jadi ini nanti mirip banget sama kata-katanya Agustinus. Cuma aku quotes-nya kemarin udah masukin apa belum ya? Mari coba. Lanjut. Nah, terus ada Origenes. Origenes ini juga pernah disebut ya kemarin sama Tian. Ya. Oke, ini ada Tipo, sepertinya Tian. Hubungan dengan Allah dimulai pada saat baptisan ya, bukan Bizantium. Jadi dia sudah sangat mengambil sudah sangat Kristiani dalam pandangan mistisismenya. Jadi dia banyak berbicara tentang pokoknya intinya adalah hidup dalam gereja gitu. Nah, benar nih. Kalau teman-teman lihat di sini yang di chat, Ervin, yang jiwa kami diciptakan untuk Tuhan, itu tadi bisa jadi gambaran buat Plotinus sama Agustinus. Makasih Ervin. Ini seminaris kita dari Wacana Bakti ya. Lalu, sebentar aku buka dulu. Origenes berbicara tentang hubungan yang dialami oleh orang Kristen yang sudah dibaptis dalam gereja. Jadi awal dari pertumbuhan rohani itu dimulai dari baptisan ketika masuk dalam gereja. Proses hidup sebagai umat beriman digambarkannya itu seperti ini: pemurnian, penerangan, dan penyatuan. Jadi pemurnian itu adalah ketika kamu masuk dalam gereja, kamu dibaptis. Lalu penerangan itu ketika menjalani hidup itu beserta dengan kesulitan-kesulitannya, kamu ditolong, dibantu oleh Allah, lalu semakin paham tentang sosok Allah, dan diakhiri dengan penyatuan ketika bersatu secara penuh sama Tuhan. Nah, ini diwakili dengan ini dia juga bilang dari praktike, fisike, dan enoptike kalau istilahnya. Praktike itu adalah ketika kamu memilih untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, praktek yang benar. Lalu fisike, ketika kamu mengkontemplasikan hal-hal duniawi, hal-hal yang sehari-hari dengan kacamata yang benar. Terakhir enoptike, ketika kamu mengkontemplasikan Allah. Jadi, lalu dia melanjutkan lagi, analoginya itu, dia menulis tentang 7 lagu sebenarnya. 7 lagu yang diakhiri dengan Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini mungkin teman-teman tahu kayak ceritanya sangat intim tentang cinta kasih, tentang ya pasangan itu. Nah, dia menggambarkan kalau kitab Kidung Agung adalah gambaran paling bagus dari persatuan mistis antara jiwa dengan Allah. Dia menggambarkannya tuh, tapi bisa dirangkum menjadi 3 ya. Pertama, Laut Merah. Tadi itu yang praktike, fisike, enoptike itu digambarkan juga dengan 3 kitab Salomo. Amsal itu buat praktek yang benar, nah ini sih kebijaksanaan. Pengkhotbah itu kayak buat sehari-hari dalam mengkontemplasikan hal sehari-hari dengan benar. Lalu Kidung Agung akhirnya ketika bersatu dengan Allah. Nah, dia menggambarkan hidup rohani itu dari 7 lagu itu, tapi bisa dirangkum dengan 3. Pertama adalah Laut Merah. Lagu pertama adalah Laut Merah. Ketika bangsa Israel melewati Laut Merah, menyeberangi, itu sudah tutup. Itu kan ada nyanyian yang
dibilang yang dipimpin sama Maryam ya, Tian ya? Miriam. Ya. Lalu itu kan mereka bahasa Israel bernyanyi dengan sukacita. Lalu dilanjutkan dengan perjalanan di padang gurun sampai nanti ketika di padang gurun, ketika dipimpin Yosua, ketika pokoknya sampai zaman raja-raja itu apa namanya? Itu ada lagu-lagu tersendiri katanya, nyanyian-nyanyian sih, madah-madah bangsa Israel tersendiri. Lalu terakhir madah yang terakhir paling intim hubungan dengan Allah, yaitu Kidung Agung. Dia menganalogikan hidup manusia dalam gereja itu seperti itu. Lanjut. Nah, lalu setelah Origenes masuk ke masa Konsili Nikea. Nah, Konsili Nikea ini kan dia sangat menekankan kalau dalam hal mistisnya manusia itu tidak sama dengan Allah gitu ya. Konsep creatio ex nihilo, ciptaan tidak diciptakan dari ketiadaan gitu. Jadi ciptaan tidak sama dengan penciptanya. Nah, ini kalau dari pandangan Origen tadi, ini salah satu alasan juga kenapa Origen dikecam sama gereja. Maksudnya ajarannya dikecam sama gereja itu kemarin yang ini aku baca di yang Inner Kingdom itu dibilang kalau Origen itu punya pandangan soal logos dan logikoi. Jadi awalnya manusia itu sama dengan logos gitu. Namun jatuh, ada semacam kejatuhan rohaninya gitu, dan jadi disebut dengan logikoi. Nah, nanti harapannya adalah suatu saat logikoi ini akan bisa kembali ke menjadi seperti logos. Nah, ini kan kayak mau menyamakan Allah dengan ciptaannya, Tuhan dengan penciptaannya. Ini mirip dengan Plato gitu. Nah, di sini pandangan-pandangan Plato itu cenderung gereja agak anti, terutama nanti Athanasius sempat anti gitu loh dari ini Athanasius. Nanti baru di kemudiannya Agustinus, Dionysius itu mulai diimbres kembali dan diseimbangkan gitu. Lanjut, ya, Athanasius. Nah, di dua tokoh yang oke banget di Nikea ini, itu ada Athanasius dan Gregorius dari Nisa. Ini kebetulan aku pernah baca bukunya. Kalau Athanasius itu bukunya itu yang dipakai juga dalam hal mistisisme ini, De Incarnatione, on the Incarnation. Itu bukunya nggak tahu tebal, jadi enak bacanya. Terus ada lagi Gregorius dari Nisa. Dia menulis Life of Moses. Itu dia menggambarkan hidupnya Musa sebagai analogi yang tepat untuk hidup rohani seseorang gitu loh. Itu memang bukunya itu sangat memaknai detail-detail hidup yang Musa dari awal sampai akhir gitu. Di Incarnatione menjelaskan tentang mengapa Allah harus menjadi manusia ya, supaya Allah dia di sini Athanasius menekankan kalau ya manusia itu nggak sama dengan Allah, sehingga supaya manusia bisa memulihkannya lagi, inisiatifnya itu harus datang dari Allah. Allah harus menjelma jadi manusia, menjadi salah satu dari manusia untuk menembus gitu. Jadi ini ditekankan inisiatifnya Allah yang paling utama untuk menyelamatkan manusia. Kalau tadi sebelumnya lebih ke manusia untuk naik, ini Allah yang turun. Itu ke situ. Lalu Gregorius dari Nisa, ya itu dari Gregorius Nisa ini dalam buku Life of Moses dia udah mulai menyebutkan soal kegelapan ilahi, kegelapannya Tuhan. Jadi ada aspek dari Tuhan yang tidak bisa diketahui sama manusia. Nah, kalau tadi Origenes itu disebut mistisisme positif, mistisisme terang, karena nggak menyebut sama sekali soal kegelapan. Di sini Gregorius Nisa mulai menyebutkan lagi soal kegelapan. Lanjut. Ini santo ya BTW. Oke, lalu kita masuk ke kontribusi monastik. Nah, ini aku cukup suka dengan kontribusi monastik, karena tradisi monastik itu membawa mistisisme menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang
sehari-hari, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kontribusinya adalah konsep tentang misi kehidupan doa sebagai sesuatu yang harus dipraktekkan, bukan cuma sekedar filosofis, bukan sekedar sesuatu yang dibicarakan. Jadi harus dialami secara langsung, harus dilakukan secara langsung. Lanjut. Nah, ini nanti yang banyak bakal kasih sumbangan ke depan-depan. Ada tokoh yang terkenal itu ada 3. Nah, pertama ini adalah Evagrius dari Pontus. Nah, perlu diketahui juga kalau 2 tokoh pertama ini sebenarnya lumayan akhirnya pandangan mereka tentang pandangan intelektual mereka dianggap sesat sama gereja. Jadi tapi uniknya buku-buku mereka tentang hidup rohani diterima sama gereja. Bahkan masuk ke kalau nggak salah masuk ke Filokalia atau ada buku khususnya lagi, aku punya. Jadi dia membahas soal hidup rohani, perkembangan hidup rohani. Pertama, Evagrius dari Pontus. Dia mengatakan bahwa ada 3 tahap manusia menuju Tuhan. Itu lewat praktike, teoretike, dan gnostike. Jadi berlatih dalam praktike itu berlatih dalam kebajikan, teoretike itu kontemplasi, lalu terakhir gnostike adalah pengenalan akan Allah. Nah, ini yang unik adalah kalau tadi kita ngomong soal teori ya, ada pandangan yang bilang kalau kehidupan monastik itu adalah kehidupan yang kontemplatif aja. Tapi kalau Evagrius dari Pontus itu mengatakan kalau kehidupan monastik justru adalah kehidupan yang aktif, kehidupan yang dipenuhi dengan struggle, dengan bergumul melawan kuasa-kuasa kegelapan gitu dalam diri. Itu nanti inilah yang nanti bakal jadi akar dari Hezekiah. Selanjut, Tian, homili-homili Makarius. Jadi ada tokoh Makarius ini, dia menekankan pada pengalaman hati akan Tuhan. Nah, kalau yang tadi, Evagrius dari Pontus itu menekankan pada mind, pikiran seseorang. Makarius ini menekankan pada pengalaman hati. Jadi, Tuhan itu sesuatu yang harus dialami dalam hati. Gitu. Nah, ini nanti di homili-homili ini isinya nasihat-nasihat dalam hidup rohani segala macam. Terus Makarius ini sangat terpengaruh sama ajaran sesat namanya Mesalianisme. Mesalianisme itu kayak ajaran yang mengatakan kalau yang penting itu doa, yang penting itu hati. Jadi sakramen-sakramen itu tidak membantu kalau menurut mereka. Nah, jadi terlalu benar semuanya itu harus yang internal gitu. Memang sangat menekankan pada doa. Nah, kedua tokoh ini, Evagrius dan Makarius, dua-duanya ini tulisan-tulisannya masih banyak dipakai dalam hidup rohani, meskipun secara intelektual dianggap heretik, sesat gitu ya, dianggap bid'ah. Lanjut. Yang ketiga ada Diadokus dari Potiki. Nah, Diadokus dari Potiki ini sudah menyeimbangkan dan memilih mana yang baik dari 2 pikiran sebelumnya. Dia udah memilih mana yang bisa sesuai dengan ajaran gereja dan mana yang enggak gitu. Dia menganggap dia bisa. Nah, kalau tadi misalkan di yang sebelumnya homili Makarius itu, baptisan itu bukan sesuatu yang penting. Maksudnya bukan sesuatu yang memiliki kuasa tersendiri. Kalau dari Diadokus ini menganggap baptisan merupakan bagian yang penting untuk jiwa mencapai Allah. Jadi intinya adalah ini bentuk revisi dari gambaran-gambaran ini dan sudah mulai membawa pola pikir yang sangat Kristiani dalam ini. Lanjut. Aku masih ada waktu berapa menit lagi ya? Oke. Masih ada 15 menit lagi, Mas. Oke. Sebenarnya udah mau ini sih. Oke. Lalu lanjut, Agustinus. Nah, Agustinus seperti yang tadi aku udah bilang, itu sangat terpengaruh sama
pola pikir Plotinus ya tadi. Dia bilang kalau manusia itu tidak akan puas sampai berlabuh pada Allah. Coba mungkin teman-teman bisa sambil kayak aku menjelaskan sedikit-sedikit ini, baca di chat yang tadi itu yang sama Ervin, teman kita Ervin ini, tadi bilang yang quotes-nya Agustinus, mana? Jiwa kami diciptakan olehmu ya Allah, dan hati kami belum dapat tenang sampai beristirahat dalam Engkau. Pandangan Agustinus sudah lebih Kristiani. Kalau yang tadi sebelumnya itu si Plotinus itu tidak belum menyebutkan soal Allah sebagai pribadi atau belum benar-benar menyebutkan perbedaan antara yang ilahi sama manusia. Agustinus sudah mengatakan itu. Yaitu contoh doa-doa yang terkenal tuh yang tadi ditulis sama Ervin, dan nanti di akhir juga akan kita tampilkan lagi. Jiwa mencapai Allah dengan cara pertama mengenal diri sendiri sebagai gambar Allah. Jadi kalau di buku itu dijelaskan, karena Allah itu Tritunggal, maka manusia ketika melihat ke dalam dirinya, dia akan melihat kasih Tritunggal itu. Gitu. Karena proses untuk kembalinya manusia untuk Allah, kepada Allah itu harus dipahami. Kalau manusia diciptakan, archetype-nya itu Allah. Archetype itu rancangan dasar ya, pola dasarnya dari manusia yang dikatakan gambar dan rupa Allah itu ya Allah. Jadi dia harus menemukan sifat-sifat Allah dalam diri manusia. Makanya Agustinus sangat menekankan pada menekankan pada memori bagi Agustinus itu bukan cuma ingatan, tapi juga meliput seluruh unconscious bawah sadar segala macam dari manusia. Lalu, jadi tahapan jiwa itu adalah pertama mengenal diri sendiri, kemudian memahami kalau dirinya rupa Allah dan dia berusaha mencari itu terus dan hidup selaras dengan gambar rupa Allah itu, sampai nanti akhirnya dia benar-benar kembali kepada Allah. Agustinus juga yang menarik, dia juga menulis kalau ada satu titik di mana manusia seakan-akan dibukakan gitu loh, menerima wahyu, menerima dibangunkan. Itu sangat subjektif sebenarnya, kayak pengalamannya Agustinus dari yang Agustinus alami ketika itu yang suatu saat waktu dia belum bertobat, dia mendengar suara ambil dan bacalah. Gitu. Jadi dia bilang kalau Allah juga akan memakai pengalaman satu titik di mana kebutaan manusia bahwa dia sebenarnya berhasrat akan Allah itu akan dihancurkan gitu, kebutannya itu akan dibukakan, akan dicelikan, akan disembuhkan. Ini juga mirip sama tadi aku juga habis baca tambahannya, Plotinus ternyata juga pernah menulis hal yang mirip-mirip sama Agustinus. Jadi emang kelihatan banget kalau Agustinus juga sangat terpengaruh dengan ini. Lanjut, Tian. Oke. Lalu masuk Dionysius dari Areopagus. Pseudo Dionysius dari Areopagus. Jadi sebenarnya katanya karya tulis ini itu bukan ditulis sama Dionysius dari Areopagus. Dionysius dari Areopagus itu namanya di-mention di Alkitab. Dia itu salah satu muridnya Rasul Paulus lah. Nah, tapi tokoh yang menulis ini katanya seorang biarawan di Syria, entah aku lupa kemarin namanya siapa, tapi ada biarawan di Syria. Dia menulis tentang mistisisme ini, teologi mistis. Pseudo Dionysius ini merupakan puncak dari teologi mistik pada era bapak-bapak gereja, pada era patristik. Jadi nanti akhirnya tulisan Pseudo Dionysius ini banyak dipakai oleh di gereja barat juga.
sangat dipakai ini lumayan digunakan sama Santo Thomas Aquinas, lalu bahkan untuk literatur seperti Dante's Comedy, mungkin ada yang tahu, yang ada layer-layer neraka, layer-layer surga, itu karena Dionysius juga berbicara soal hierarki. Dia juga bilang soal hierarki malaikat-malaikat. Makanya nanti kalau misalkan tahu gelar-gelar malaikat itu, nama-nama malaikat itu si Dionysius banyak menulis soal itu. Dia berbicara tentang apofatik dan katafatik. Apofatik itu negasi, ini kayak bahasa gampangnya negasi. Katafatik itu afirmasi, negasi itu kayak yang bukan. Kalau afirmasi itu ya yang itu gitu, yang menguatkan itu gitu. Jadi Pseudo Dionysius menekankan kalau Allah itu sesuatu yang bisa dialami oleh manusia. Makanya yang bisa diketahui sama manusia adalah apa yang bukan Allah dan apa yang mendekat ke Allah. Gitu. Oke. Lanjut. Oke. Nah ini komentar-komentar terakhir. Ini waktunya udah habis apa masih ada waktu? Bisa 4 menit lagi Mas ya? Oke. Ya, sebagai kata-kata akhir, akhirnya mistisisme itu bukan klinik atau bukan juga wahyu pribadi. Bukan klinik yang soal kayak the myth gitu ya, the myth atau hantu-hantuan atau bukan sekedar kayak wahyu pribadi aja. Seperti dikasih tahu ini dikasih itu entah sama sosok ilahi tetapi soal bagaimana jiwa dapat mengenal Allah dan berjalan menuju Allahnya. Ini komentar aku sih, aku nggak kutip-kutip gitu. Jadi orang-orang yang mengalami proses proses ini disebut sebagai mistik. Makanya kalau misalkan teman-teman pernah lihat orang-orang kudus itu beberapa digelari mistik. Karena dia punya interaksi tersendiri dengan Allah yang unik. Gitu. Banyak orang kudus dalam gereja Katolik ataupun Ortodoks yang disematkan gelar ini. Ini kayak misalkan Santo Serafim dari Sarov, atau bahkan Santa Teresa dari Avila, nih teman kita Ervin dari yang sangat mencintai tradisi Karmelit ya. Itu banyak tokoh-tokoh gereja yang disebut ini. Dan nanti akan mempengaruhi perkembangan mistisisme di kedepannya. Kalau misalkan orang-orang kudus ini, bahkan mungkin untuk yang pribadi ya, mungkin dia nggak banyak menulis banget atau apa. Kalau misalkan mereka memiliki hubungan dengan Tuhan yang unik, kayak misalkan kalau Teresa dari Avila dia punya puri batin, terus Yohanes dari Salib yang dengan malam gelapnya segala macam, Gregorius Palamas atau Gregorius Palamas dia punya soal uncreated light dan Hezekiah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan dari situ? Harapannya adalah Tian. Ya, lanjut lagi, satu lagi. Harapannya adalah ini. Kalau kita berusaha melihat kembali hidup kita, hubungan kita dengan Allah, nggak cuma dari teoritis kayak yang tadi, nggak cuma sampai ke tahap pemahaman, hafalan atau pemahaman, tapi ya pemahaman, tapi lebih dalam lagi sampai dihidupi. Apakah hasilnya kita bisa berkata seperti ini? Ketika kita mulai merasakan Allah itu, mulai menyadari kehadiran Allah itu dalam diri kita dan dalam hidup kita, apakah kita akan berkata seperti ini?
King Agustinus. Betapa lambat aku akhirnya mencintaimu. Oh keindahan lama yang selalu baru. Betapa lambat kau aku cintai. Ketika engkau berada di dalam diriku, aku malah berada di luar. Dan di luar sanalah kau aku cari. Jadi harapannya ketika nanti saatnya kita paham soal Allah, kita mulai menyadari kalau kita ternyata hidup dalam Allah gitu. Apa kita akan ngomong begini? Atau selamanya kita nggak akan pernah ngomong begini? Dan mungkin itu dari aku, Father Alex. Father, do you have anything to say? Father? Father, your microphone is still in mute. You should unmute first. Yes. Okay. About what? About mysticism? Anything. Yeah, about mysticism, what you want to add. I was brought up in a Byzantine community, pre-computer generation. Information was something you found in a library. I was in a second-hand bookshop. There's very many such things in Australia, and I found a book. May I translate? In a second-hand bookshop, May I translate for you? Sydney, Australia. Oh, Pak, may I translate for you? Truly. Oke, jadi dulu waktu aku masih muda itu zaman yang belum ada komputer, internet belum semaju sekarang. Aku pergi ke satu toko buku bekas. And then I started reading the collected works of John Chrysostom at the age of 15. Aku mulai membaca koleksi buku, membaca buku Santo Yohanes Chrysostomus sejak dari usia 15. And then I discovered very quickly how much I did not know. Dan segera aku menyadari aku banyak tidak tahu. Till that time I thought that I knew quite a lot. What? Till then I thought I knew quite a lot. Padahal sampai saat itu aku mengira kalau aku cukup banyak tahu. And then I discovered I knew nothing. Lalu aku menyadari kalau aku tidak tahu apa-apa. I think the first thing, for those of you that have been following this course, you have discovered two things. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti kursus 101 Patristik ini, menemukan paling tidak dua hal. One, Pertama, that there is a lot that you have never heard of. You thought ada banyak hal yang belum pernah aku dengar sebelumnya. you knew a lot about Christianity. You were good Christians. And then you discovered, I know nothing. Aku kira aku tahu banyak tentang kekristenan, tetapi akhirnya aku menyadari kalau ternyata aku tidak tahu apa-apa. And then you look at these people that Tian, you, Cliff have been talking about. Oke, Tian translate yang ini. You discovered how much they knew, that their knowledge, geography, history, poetry, mathematics, that they knew a lot about many things. And to be a Christian, you have to be a Christian to be able to understand philosophy, theology. Your knowledge base has to be very wide, not narrow. Kalau ternyata di luar sana mungkin kita menemukan kalau ada orang yang To be able to get tahu, yang memahami banyak soal gereja yang lebih gitu. Makanya kita menyadari kalau ternyata kekristenan kita butuh tahu tentang teologi, filsafat dan sebagainya. Iya kan ya? to get to this stage where you want to, you need to discover that we all
need to read a lot about a lot of subjects just to be able to understand theology and Um, the place of mysticism in spirituality. Mungkin akhirnya kita akan mengetahui kalau kita harus banyak membaca dan belajar lebih jauh lagi untuk benar-benar memahami iman kita gitu nantinya. Kalau ini memang ingin tahu. Dan terutama dalam hal ini kayak misalkan mistisisme. Yeah. Enough. Oke, thank you, Father. Jadi itu dari Father Alex. Mengajak kita untuk coba penasaran lebih banyak. Oke, terima kasih banyak Mas Cliff Tedianto dan Father Romo Alexander Kenes. Kita menarik sekali ya mistisisme ini ya. Dan saat ini sendiri sudah ada empat pertanyaan sejauh ini. Namun sebelum masuk ke tanya jawab, saya ingin menyinggung sedikit bahwa ada rencana setelah kelas Patristik 101 ini Romo Bizantin akan menyelenggarakan serangkaian webinar seperti ini lagi, kelas online seperti ini lagi, tapi mengenai liturgi ilahi, terutama liturgi ilahinya Santo Yohanes Chrysostomos. Nah, kira-kira apakah topik ini menarik atau kurang menarik? Monggo Bapak dan Ibu, teman-teman, bagi yang menarik bisa komen di kolom chat. Nah, kita akan lihat seberapa banyak yang tertarik untuk bisa kita selenggarakan secara online, secara tatap muka seperti ini. Oke, sepertinya banyak sekali yang tertarik ya. Terima kasih banyak responnya. Oke, ini akan jadi pertimbangan kita untuk menyelenggarakan kelas ini setelah Patristik 101 selesai. Terima kasih. Kita akan mulai sesi tanya jawab dari yang paling awal. Nanti bagi yang tidak terjawab akan kita jawabkan di minggu depan di jam 2 ya. Oke. Pertama ada pertanyaan dari Ibu Lucia Rati. Bagaimana praktik hesikasme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hesikasme itu kan praktiknya tadi ya Santo Gregorius Palamas ya. Praktik yang sangat hening di padang gurun itu. Bagaimana ini, Mas Cliff atau Mas Dian? Monggo. Mau kita atau Father? Coba Father dulu. Oba, do you have any comments? There's a question that's the question is how to do catechism in daily life as layperson. How to do what as a layperson? How do you practice hesychasm as a layperson? You have to forget everything that you were taught about prayer till now. Kamu harus melupakan banyak hal yang telah kamu pelajari tentang doa sampai sekarang, sampai saat ini. To sing hymns, to go to the prayer book, read prayers. You need to put that aside for a while. Untuk sejenak lepaskan dulu buku-buku doa dan sebagainya dan lain-lainnya. And then, you see, people like Gregory Palamas, they did not write anything new. They just reflected the thoughts that people gathered. Orang-orang tokoh-tokoh seperti Santo Gregorius Palamas tidak menemukan sesuatu yang baru, tetapi mereka mengumpulkan pikiran-pikiran dari yang ada sebelumnya. You have to practice the art of listening to God rather than speaking at God. That is the difference. Kita harus belajar untuk mendengarkan Allah
sebelum dari kita berusaha untuk berbicara tentang dia atau bertindak sebagai dia. You see, it is not such a difficult thing, but for a person living in the 21st century world, it is not easy. Sebenarnya itu bukan suatu hal yang sulit, tetapi untuk kita yang hidup di abad ke-21 ini mungkin itu bisa menjadi sesuatu yang sulit. All I can say is come to a place like our house, learn to practice the art of silence, listening to God, wanting to be one with God, not ever, wanting to be one with God, and being able to see God in creation. You look at the most pathetic of people, you see this as Jesus, and you know you are seeing God. Mungkin kita bisa coba menghadiri ke tempat yang bisa mendukung kita untuk belajar mendengarkan Allah dan membantu kita untuk memiliki hasrat untuk bersatu dengan Allah dan melihat kehadiran Allah dalam ciptaan. And then Misalkan kayak di rumah kantin, karena mungkin lingkungan kita yang saat ini tidak malah menyulitkan kita untuk melihat ciptaan dan menyadari kehadiran Allah di situ. you have the courage to invite God into your life. I.e., not a theoretical, abstract, hypothetical thing. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh meminta kehadiran Allah dalam hidup kita, bukan sekedar berbicara soal teoritis atau yang cuma senang-senang doang gitu. And I answer the question, do you think? Apakah itu menjawab? Apakah saya menjawab Anda? Iya, monggo Ibu, apakah sudah cukup atau monggo open mic mungkin bila ada tanggapan kemudian dari Ibu Luciarati bisa open mic. If this isn't a theoretical, abstract thing, this isn't supposed to give you joy. This makes you, forces you to find Jesus in the most unlikely place. That's it. Nggak kedengeran. Jadi kita nggak mencoba menyenangkan hasrat diri kita. Saat kita mencoba berkontemplasi, fokusnya itu bukan pada kesenangan diri sendiri. Misalnya saat mungkin kita sering mengalami pengalaman yang menyenangkan saat berdoa, saat berjalan, misalnya berjalan di taman, atau saat berdoa secara pribadi di depan patung atau ikon. Tujuan dari hesychasme bukan untuk mencari kesenangan pribadi, tetapi untuk memperoleh pengetahuan ilahi. Kira-kira seperti itu ya. Dari ikonografer, untuk mengalami dalam hidup kita sehari-hari, ya bisa mulai mencoba dengan berdoa di depan ikon. Seperti yang tadi Father katakan, tidak berkata apapun, hanya melihat saja ikon, atau kalau Anda sudah punya patung atau lebih merasa sesuai berdoa di depan patung, berkontemplasi di depan ikon atau patung tersebut. Aku sedikit ini lagi, tambahan sedikit biar agak keren sih ya. Jadi aku baca yang di buku Inner Kingdom itu soal hesychasm, itu dibilang seorang awam bisa mencapai kesucian bahkan sama kayak orang-orang kudus besar hanya dengan belajar untuk hening, belajar untuk merasakan kehadiran Allah. Nah, ada ceritanya di mana ada kayak satu elder gitu, starets apa sih ngomongnya, panatua gitu, yang dianggap kudus banget, rahib yang dianggap kudus, biarawan yang dianggap kudus. Dia bilang kalau ada satu dokter di kota yang sangat
sibuk kerja sebagai dokter di situ, itu kekudusannya setara dengan Santo Antonius Agung itu bapak monastisisme, bapak hidup membiara. Nah, dia menemukan hidup membiara itu. Nah, jadi sebegitunya. Yang penting sikap hatinya mungkin. So the point of this is to make your life one uninterrupted prayer. That whatever you do, wherever you go, everything you do is a prayer. You don't have to live in a monastery for this. Look at the sky. I see heaven. Look at the plants and the flowers and the trees. I see God's creation. Look at people. God throws, Jesus walks in front of you every day of your life. Can you see Jesus in everybody? Perlu digarisbawahi bahwa praktik ini adalah bertujuan membuat seluruh hidup kita, segala yang kita lakukan, segala yang kita perbuat itu adalah doa. Kita melihat langit, kita melihat sorga, kita melihat bunga-bunga, kita melihat hewan, terlebih kita melihat Kristus Sang Juru Selamat dalam diri sesama kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Oke, demikian Ibu Lucia, jawaban dari teman-teman di Rumah Bizantin. Seperti sudah cukup komprehensif ya. Nah, oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Untuk Bapak Hendarto Kusuma, mungkin pertanyaannya kita hold dulu ya, karena ada banyak pertanyaan yang lebih relevan untuk topik ini. Bila nanti ada cukup waktu, kita akan jawabkan, atau mungkin di pekan depan, di jam 2. Oke, Bapak? Siap. Ada pertanyaan dari Ibu Teresia Wesley. Ini pertanyaan cukup menarik. Apakah mistisisme mengesampingkan akal budi? Sedangkan gereja mengajarkan iman harus diselaraskan dengan akal budi yang berpikir secara rasional. Sedangkan pengalaman Allah itu jauh melampaui nalar manusia. Banyak orang sudah merasa beriman dan mengenal Allah karena belajar dari tahu teologi dan kitab suci. Nah, ini mungkin akan ada kaitannya juga dengan solastisme ya, yang dimulai di gereja barat mungkin ini. Monggo, Mas Cliff atau Mas Tian? Father Alex lagi. Mana ya pertanyaannya? Di atas, Mas. So how our contemplation can acknowledge God, like how our mystical practice, we know it is according to God's will, for there are most of the people know God by the scriptures and the teaching of the church. So how we know that? That's why we study patristics. The teaching of the church didn't just happen. Jesus, the apostolic fathers, the fathers before the Council of Nicaea, the Council of Nicaea, the first six ecumenical councils, the post Council of Nicaea fathers. Theology and the teaching of the church is something that developed and is constantly in a state of development. By reading and studying these things, we discover how we got there. But how do we understand? I'm convinced that without the Bible is point one, reading the fathers of the church. Why do we say Theotokos, not Christotokos? Is Mary the mother of
Jesus the man, or she the mother of Jesus, God and man? How did we get there? Without studying patristics, without doing this, without sitting in front of the holy icons and opening your mind to listen to God speaking to you personally. If you say Jesus is my Savior, do you actually listen to your Savior? This requires quiet, silent contemplation. Oke, jadi yang saya tangkap, yang Father katakan itu pertanyaan mengenai meditasi dan apa yang gereja ajarkan itu sebenarnya kurang lebih sama seperti pertanyaan mana yang lebih dulu, ayam atau telur. Ya, jadi kita pada awal pelajaran patristik ini juga kita sudah belajar bahwa manusia sudah mencoba mencari pengetahuan yang ilahi. Manusia sudah mulai mencoba mencari Tuhan. Tetapi akhirnya kita temukan bahwa Allah ternyata memberikan wahyunya kepada kita. Tadi juga Mas Cliff sudah menjelaskan mengenai apofatik dan katafatik. Mengapa kita perlu mempelajari ajaran gereja dan mengapa kita perlu mencari pengalaman mistik dengan Allah itu? Jawabannya itu seperti ini. Pertama, kita harus mempelajari ajaran gereja tentu saja. Dan kita harus melihat perjalanan dari mistik gereja. Bagaimana para kudus itu mendapat pengalaman dengan yang ilahi. Ini sangat diperlukan, kita sangat perlu untuk belajar hal ini, agar nantinya saat kita mencoba menjalani kehidupan mistik, saat kita mencoba mencari Allah dalam perenungan diri kita, kita sudah mempunyai arah. Jadi kita tidak sesat. Ini sama juga seperti konsep antara Theotokos dan Christotokos, atau antara Bunda Allah dengan Bunda Kristus. Kalau kita tidak hanya harus serta-merta menerima, yang kita tahu itu Bunda Maria itu Theotokos, Bunda Maria itu bukan Christotokos. Ya udah itu aja yang kita ketahui, bukan. Jadi adalah sangat perlu kita mengetahui bagaimana perjalanannya umat Allah sehingga akhirnya dirumuskan dalam konsili bahwa Bunda Maria itu adalah Theotokos dan Christotokos itu adalah ajaran yang salah. Dalam praktik hesychasme juga seperti itu. Kita nanti saat kita mulai mau masuk dalam berkontemplasi, kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, dalam tadi juga yang sudah disampaikan, hati-hati dan kesesatan itu tidak lenyap pada saat ini. Masih ada banyak kesesatan yang juga ada di gereja-gereja denominasi Kristen non-Katolik yang sampai sekarang masih ada. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar ajaran gereja juga supaya kita tidak disesatkan oleh pengajaran mereka yang mungkin sekarang kita tidak tahu, ternyata sudah ditentang oleh gereja pada masa dahulu. Bukan antara mempelajari ajaran gereja dan perjalanannya, agar kita bisa berkontemplasi, mendapat pengalaman mistik dengan Allah. Okay. Do you want to add something, Father, or is it enough? Enough. Okay. Mas Cliff akan menambahkan sesuatu kah terkait ini atau cukup? Sepertinya cukup. Komentar sedikit. Oke, silakan. Nggak ada nanti ya? Okay. Belakangan saja. Oke deh. Ya, begitu Ibu Teresia Wesley. Apakah cukup menjawab atau ingin menanggapi open mic? Monggo, open mic bila ada tanggapan. Bila tidak, mungkin kita lanjut dulu ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga kami ucapkan ke Mas Yohanes Ervin Mulyana ya, dari tadi sangat berkontribusi sekali dalam diskusi kita ini, memberikan catatan-catatan tambahan.
Terima kasih banyak Mas. Mungkin kita tunggu kehadiran Mas di setiap sesi karena akan sangat membantu gitu diskusinya. Berikutnya kita akan ke pertanyaan dari Bapak Denny. Bagaimana tanggapan Gereja Katolik tentang mereka yang mengatakan mengalami mistisisme dengan Allah di luar sana? Dan bagaimana cara menguji pengalaman orang lain sehingga kita bisa percaya terhadap pengalaman tersebut? Mungkin ini ada kaitannya juga mistisisme tadi dengan wahyu pribadi ya. Ini Pak Denny sepertinya mengaitkan mistisisme dengan wahyu pribadi. Mungkin bisa ditambahkan menjawab oleh Mas Tian atau Mas Cliff. Monggo. Mungkin pertama aku cuma mau ngomong ini sih. Mistisisme gitu ya. Setiap orang kan punya hak untuk berupaya memahami Allahnya gitu. Apalagi tadi kalau kita baca yang Plotinus sama Agustinus, itu kan dia bilang manusia itu punya hasrat sebenarnya untuk kembali, punya hasrat akan Allah gitu ya. Ya mungkin memang ya, tapi kita juga belajar tadi kayak misalkan Theo, lalu Athanasius segala macam, kalau pada akhirnya membutuhkan inisiatif dari Allah dulu pertama untuk bisa memahami hubungan dengan Allah yang sebenarnya gitu. Jadi kalau digabungin dari dua ini adalah memang manusia boleh punya upaya untuk mencari gambaran Allah itu seperti apa. Tapi upaya-upaya ini ya mungkin tidak sempurna dengan ini dengan keterbatasan masing-masing orang. Habis itu ada upaya dari Allah untuk memberikan pengetahuan tentang dirinya, memberikan wahyu tentang dirinya. Terutama itu sangat jelas dalam gereja. Maksudnya ya kita percaya kalau di ini gereja itu dituntun Roh Kudus gitu. Dalam ajarannya tidak salah, tidak bisa salah. Berarti ya kalau misalkan kita melihat upaya-upaya orang-orang di sekitar kita mungkin yang untuk mencari tapi tidak sama dengan apa yang gereja ajarkan, ya mungkin akan sangat baik untuk kita menjadi kepanjangan tangan Allah, menunjukkan ya ini loh, oh yang kamu alami seperti itu. Mungkin coba kita lihat yuk sama kalau dari inisiatifnya Allah ini, ajaran gereja ini itu seperti apa. Mungkin bisa kayak gitu sih. Dan untuk kita mengujinya ya sama ajaran gereja ya kayaknya. Kayaknya sama ajaran gereja dan para bapak-bapak gereja gitu. Bisa di cross check gitu kayak. Ya tidak ada yang baru lah, sesuatu itu pasti kayak. Ya itu sih. Nah, terus udah silakan Tian atau Father. Tadi sebenarnya saya mau tanya maksudnya di luar sana itu maksudnya apa, tapi sebenarnya sudah dijawab sejelas mungkin oleh Mas Cliff. Mungkin tanggapan. Monggo Bapak Denny, bila ada tanggapan bisa open mic. Apakah sudah cukup jelas? Sepertinya di luar sana itu mungkin ya di luar gereja Katolik gitu ya. Seperti misalnya dari denominasi Protestan tertentu yang seringkali punya pengalaman wahyu pribadi seperti itu ya. Ya itu sangat sering terjadi. Sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan gereja. Ya iya kalau tidak sesuai ya berarti ya anggap saja upaya manusia yang tidak sempurna dan gagal. Nggak apa-apa, manusia memang selalu gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Cliff, Mas Christian. Tadi ada sebelum Pak Denny bertanya juga ada insight dari Pak Diki Daud ini tentang literasi tentang klinik. Ada yang dari GERS tahun 1900 sama dari mana ini? Sejarah mitologi. Nah, dengan masyarakat lokal Mojokerto. Terima kasih Pak Diki atas insight-nya ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Denny Carolus. Bagaimana cara memahami dan mempraktikkan pemahaman mistisme yang dipraktikkan oleh para santo-santa dan para jana suci di dalam gereja perdonan itu ya? Terutama di dalam gereja dan orang-orang Kristen masa sekarang. Oh, sepertinya tadi sebenarnya sudah ada dijawab juga disinggung sebelumnya ya mengenai tadi pertanyaannya Ibu Lucia tadi.
Apakah pemikiran mistisisme di dalam para bapak gereja, baik Ortodoks Timur maupun gereja Katolik Timur, sama dengan pemikiran Nabi Yesaya dan Nabi Yeskiel di dalam perjanjian lama? Nah, ini menarik ini. Apakah praktik mistisisme sudah ada di zaman perjanjian lama, terutama di Nabi Yesaya dan Nabi Yeskiel? Apakah ini sudah cukup jelas pertanyaan, atau mungkin Mas Tian atau Mas Cliff perlu penjelasan lebih detail dari Pak Denny Carolus Open Mic terkait ini Nabi Yeskiel dan Nabi Yesaya ini, atau bisa langsung jawab? Ya, apa namanya, kalau misalkan dilihat sama yang kayak tadi Philo kan dia banyak pakai teks perjanjian lama untuk apa pemahaman dia gitu ya. Jadi ya pada akhirnya adalah ditafsirkannya gitu. Ya bisa sama gitu. Kalau misalkan memang ya kan progresif gitu ya, apalagi kalau wahyu dari para nabi sampai ke Kristus sampai ke para rasul gitu, itu kan berprogresif lalu dimaknain nubuat-nubuat yang perjanjian lama gitu. Tapi mungkin kalau ngomong ini mending Father Alex lebih yang imam gitu daripada awam sahaya seperti saya gitu. Father, about the Ezekiel and Jeremiah, is that relevant to us? Do we also use the same way as both of those prophets use, or how? Again, you've lost me. Are our way to contemplate is still the same like how Jeremiah and Jehaskiel contemplate in the Old Testament? Okay. Absolutely. You see, we are a 2nd, 3rd, 4th century church. Fast forward into the 21st century. We do things the old ways. We read the Old Testament and take it seriously. If you don't have long hair and a beard, I'm sorry, you defy the Bible. Because it says specifically, long hair, beard, do things the old way. We look at the Old Testament. We look at the book of Revelations. Our altar is square. Why? Ark of the Covenant. God said so in the book of Revelations. But yes, to answer your question in one sentence, yes, we pray and contemplate the way Ezekiel, etc., etc. We look to God and ask him. We don't tell God. We look at God and ask him. Oke, baik. Jadi jawabannya, apakah kita menjalani kontemplasi sama seperti Nabi Yeskiel dan Yeremia? Jawabannya, tentu saja. Karena kita memiliki mereka sebagai dasar dari hidup kontemplasi kita. Ada juga Nabi Elia yang paling banyak berkontribusi sebagai dasar monastisisme Kristen. Kita juga banyak masih melestarikan apa yang merupakan tradisi Yahudi dari perjanjian lama, misalnya tidak mencukur tepi rambut. Makanya kita bisa melihat banyak imam Katolik Timur dan Ortodoks Timur itu tidak mencukur, melainkan mempunyai kumis dan janggut yang panjang. Begitu juga dengan pengaturan altar kita masih menggunakan forma seperti yang dilakukan bangsa Israel pada zaman dahulu. Ini sebenarnya sudah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya mengenai ritus. Jadi, jawaban singkatnya, apakah kita mengikuti cara mereka? Jawabannya tentu saja kita mengikuti cara mereka. Ya.
May I continue just for a couple of small sentences? At the beginning of the 20th century, there was a theologian called Karl Barth. He essentially blew away the Old Testament and replaced it with the Gnostic theology, our philosophy. We are the total reverse. We look at the philosophy, the theology of the Old Testament and unite it with Jesus. Yeah, that's it. Oke. Jadi ada seorang bernama Karl Barth, seorang teolog dari Swiss yang menerima pengaruh gnostisisme dalam tulisan-tulisannya. Kami sebaliknya, kami melihat perjanjian lama dan hubungannya dengan pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu. Itu tambahannya. Oke, terima kasih Father Olex dan Mas Dian. Kita masih tersisa ada 9 menit lagi sebelum kita menutup. Mungkin satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan dari Bapak Diki Daud Wahyudi. Ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhir. Jadi mohon maaf Bapak Hendarto Kusuma, 2 pertanyaannya akan kita jawab ya Bapak ya di pekan depan secara lisan. Di pukul 2 ya Bapak Hendarto. Kita akan menjawab pertanyaan terakhir dari Mas Diki. Bagaimana tanggapan gereja tentang eteogenesis? Yaitu pandangan di mana pengalaman mistik bergumul dengan Tuhan. Yaitu berasal di mana pandangan ini mengatakan bahwa pengalaman mistik itu berasal dari ketidakseimbangan otak dalam mengolah zat alkaloid atau tumbuhan tertentu. Nah, ini sepertinya sering juga itu ya dikait-kaitkan dengan momen-momen ketika orang-orang yang mau meninggal itu kayak melihat surga. Nah, sepertinya ini nyambung-nyambung juga dengan pandangan eteogenesis ini. Nah, gimana pandangan gereja terhadap ini kan seolah-olah saintifik sekali ya, tapi bagaimana pandangan gereja terkait ini? Mas Cliff? Atau mau ke Father Olex saja? Ini nanti aku malah jadi masuknya neurologis, neuropsikologis gitu-gitu ya. Iya. Gimana ya? Aku rasa aku bukan orang yang bisa menjawab ini secara, aku juga psikologi S1 meskipun gitu. Tapi ya aku memang dengar katanya ada pengalaman mistik yang diakibatkan karena zat-zat tertentu gitu, kayak kalau misalkan di di suku-suku Indian gitu ya, mereka juga ada yang pakai sejenis-jenisan apa sih? Kayak zat-zat adiktif gitu, terus di India, Nepal sana yang pakai ganja gitu ya. Gimana ya? Ya pandangan gereja kalau yang atau kemarin bahkan ada itu tuh lucu berita yang ditemuin di Israel di tempat pembakaran dupa dari kayak rumah ibadat zaman dulu tuh, pembakaran dupanya ada yang pakai ganja, ditemuin bekas-bekas ganja gitu ya. Gimana ya? Ya gereja pasti tidak menginginkan itu gitu. Kayak lo misalkan kalau lihat yang Hezekiah itu kan justru lu untuk mengalahkan dosa segala macam itu kan kita kan ya struggle dalam diri gitu, kayak misalkan yang tadi definisi soal hidup monastik itu justru ada kehidupan yang aktif gitu loh, bukan kehidupan yang aktif struggle, bukan kehidupan yang diam aja. Salah satu penyebab dari Origen nggak menjadi orang kudus selain dari ajaran-ajarannya itu adalah kalau nggak salah dia kebiri dirinya sendiri, mengebiri diri sendiri itu supaya tidak mendapat gangguan ketidakmurnian lagi gitu. Justru disitulah salibnya manusia ya nggak sih ya? Maksudnya kayak dengan berbagai macam pergumulan, dosa segala macam, atau pergumulan untuk memurnikan diri agar bisa sampai ke Allah. Kayaknya hal-hal yang
hal-hal yang tidak mengandalkan Tuhan semata dan tidak memakai usaha diri dengan bantuan-bantuan yang apalagi ada adiktif gitu, mungkin nggak ini ya, maksudnya bukan sesuatu yang disarankan untuk dilakukan gitu. Kalaupun ada ya aku rasa tuh, apalagi tadi salah satu dari untuk memurnikan diri adalah etika yang benar. Dan kalau misalnya kita tahu Tuhan tidak menghendaki orang menggunakan seperti itu gitu, aku rasa sih itu malah jadi pewahyuan yang salah gitu yang ditemukan. Ya, jangan mencari ekstasi sebagai tujuan dari hesychasm dan worship and experience. Experience bisa membantu, tapi tidak bukan itu yang dicari. Ya, namanya juga manusia ya. Nggak tahu deh. Tapi kalau secara neurologisnya aku nggak pernah belajar, tapi aku udah lupa. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Cliff. Ya, pada akhirnya memang waktulah yang memisahkan kita, Bapak dan Ibu teman-teman. Sekarang sudah pukul 3.56. Terima kasih kita ucapkan kepada 25 orang yang masih bertahan sampai sekarang. Terima kasih banyak sudah meramaikan diskusi ini. Kita akan bertemu di pekan depan yang mana akan membahas mengenai salah satu buku yang terkenal dalam patristik, yaitu bukunya On the Priesthood oleh Santo Johannes Chrysostomus. Kita akan membedah buku ini dan kita akan mengambil bagaimana relevansi buku ini dalam kehidupan rohani kita sekarang di zaman modern ini. Maka jangan lupa untuk kembali bergabung bersama kita pukul 2.30, didahului dengan pukul 2 menjawab pertanyaan yang belum terjawab, terutama pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Hendarto. Bapak Hendarto. Ya. Oke, baiklah teman-teman, kita akan mengakhiri diskusi ini dengan berkat penutup dan doa. Terima kasih. Teman-teman, mari kita satukan doa kita juga. Kita berdoa untuk arwah kerabat keluarga kita pada hari Sabtu ini. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah hikmat, Father, give the wisdom. The blessing of Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit be with you always. By the way, we're talking about mysticism. In the Eastern Church, we have no sacraments. We do not talk about sacraments. We talk about the mysteries of initiation. Talking about mysticism, we talk about mysteries of initiation. God bless, and look up Google. Yeah, I've mentioned that. Okay, thank you all. The blessing is very short. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Alleluia.